Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Anggota yang pertama, Muhiban. Anggota yang kedua, Nur Aika Setiastuti. Dan anggota yang ketiga dengan saya sendiri, Nur Hayati. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan materinya. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu kesaksian atau adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Jadi, ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperhatikan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kauliyah, dan jalur non-formal, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah, Al-Quran, yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan sering disebut ayat-ayat kauniyah. Secara sederhana, proses terbentuk ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai anugerah Allah kepada manusia dapat digambarkan dalam bagan berikut. Yang ketiga yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 191. Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Misalnya surat An-Nur, surah ke-64, ayat 43, mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mukminun, surah ke-23, ayat 12-14, mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Surat Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 20, mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Surat Az-Zumar, surah ke-39, ayat 5, dan surah An-Naml, surah ke-27, ayat 28, mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Sebaliknya, ayat kauniyah akan menjadi bukti al-burhan bagi kebenaran ayat kauliyah. Dapat kita lihat pada surah Al-Fussilat, surah ke-41, ayat 53. Beberapa contoh lain bentuk interkoneksitas ayat kauliyah dan kauniyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau siklus air hidrologi Kelly. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Ayat kauliyah adalah kalam Allah Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya, paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya, dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diatur dengan teliti. Interkoneksitas antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Sekian materi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.